Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada Allah dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am, barakallahu fikum. Teman-teman sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali bersama Ami Gema di sini dan Ananda Muhammad Albani dengan Ananda Muhammad Albani dari kelas 6 SD Islam Anida. Insya Allah kita akan ngobrol santai ya Bani. Seputar apa Ban? sakit. Seputar sakit ya. Adab ketika sakit ya. Pokoknya sakitlah intinya ya. Nah, apa yang mau Alban tanyain ke kami? Aku mau nanya. Sekarang kan banyak orang sakit. Apa sekarang memang musimnya orang lagi sakit? Apa sakit ini ujian dari Allah bukan sih, Mi? Iya. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaannya bagus insya Allah ya. Sekarang banyak orang yang lagi sakit. Ya, seperti sakit demam lah, pilek, kemudian batuk, dan masih banyak lah ya yang lainnya. Apakah sekarang musim sakit? Sekarang mah musim hujan ya. Di mana-mana hujan turun, alhamdulillah, dan hujan ini merupakan rahmat dan rezeki dari Allah yang turun dari langit. Masya Allah. Dan makanya ketika hujan turun, kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, untuk mengucapkan doa ketika hujan turun. Apa hujan turun doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat bagiku. Ya, bagi kita sekalian. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian tadi Albani nanya, apakah sakit itu merupakan ujian atau musibah dari Allah? Maka jawabannya benar. Sakit itu merupakan ujian dan musibah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di dalam surat Al-Mulk, Albani hafal surat Al-Mulk? Insyaallah. Di ayat yang kedua kalau nggak salah, bacaannya kata Allah Azza wa Jalla, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya adalah untuk menguji manusia, menguji kita, siapa yang paling baik amalannya. Jadi sakit itu merupakan ujian, merupakan musibah ya. Dan itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk menguji kita. Jadi manusia itu diciptakan untuk diuji juga. Selain diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah ya, seperti yang tertera di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Apa bacaannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan jin, itu adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuk kepada topik tadi tentang sakitnya. Jadi sakit itu merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada manusia yang tidak sakit, pasti semuanya sakit. Ya. Yang sehat pasti nanti ada waktunya sakit. Bener gak? Bener, ya kan? Nah, makanya di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allaha alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Jadi, apakah manusia mengira, kata Allah Azza wa Jalla, mereka setelah mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak akan diuji?
sungguh Allah Subhanahu wa taala itu telah menguji orang-orang sebelum kita, seperti para nabi, para umat-umatnya nabi dan orang-orang terdahulu. Apa tujuannya? Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang benar-benar beriman dan mana yang imannya berdusta. Seperti itu kan. Ya. Dan bahkan kalau Albani tahu ya, manusia yang paling berat ujiannya siapa coba? Para nabi. Ini tertera di dalam hadis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asyadun nas balaan al anbiya. Manusia yang paling besar ujiannya itu ya para nabi. Suma solihun, kemudian orang-orang soleh, kemudian sumal amsal fal amsal, kemudian yang selainnya dan selainnya. Yubtala rajula ala qadri imanihi, karena seseorang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya, Bang. Semakin imannya tinggi, maka ujiannya pun akan semakin berat. Wa in kanat fi imanihi shalawatun zida fi balaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau iman kita lagi kuat nih, lagi kokoh, karena iman itu kadang naik dan kadang turun. Nah, kalau iman kita lagi kuat, maka ujian pun akan semakin berat, dan sebaliknya. Wa in kanat fi imanihi riqatun khafifa anhu. Kalau iman kita lagi turun, lagi lemah, maka ujian pun sama akan kurang, gak akan besar. Dan idza ahaballahu qauman ibtalahu, dan tanda cinta Allah kepada suatu kaum itu dengan mengujinya. Nah, ini Albani harus tahu. Kita harus tahu nih teman-teman sekalian, bahwasanya tanda cinta Allah kepada kita, kepada suatu kaum, salah satunya dengan mengujinya. Makanya kenapa kalau kita diberikan ujian, musibah, kita harus apa, Bang? Bersabar, pintar, bersabar. Menerima ketetapan Allah ya. Itu kan merupakan takdir Allah. Yang baik ataupun yang buruk. Ya kan? Bahkan kalau Albani tahu ya, kadang musibah itu datang atau bahkan berupa kebaikan ya. Jadi bukan hanya kejelekan saja, bukan hanya keburukan saja. Kadang musibah, fitnah itu dari kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah jelas berfirman di dalam surat, kalau nggak salah bunyinya itu kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kami akan menguji kalian dengan kebaikan ataupun keburukan sebagai fitnahnya, sebagai ujiannya. Seperti itu. Jadi tadi langkahnya, atau ketika kita diberikan ujian sakit atau musibah, kita harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu apalagi? Banyak bertobat ya. Benar kan? Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita musibah atau sakit karena dosa-dosa kita. Makanya kita harus memperbanyak, bersegera bertobat tatkala kita ditimpakan musibah oleh Allah tabaraka wa taala. Senantiasa kita koreksi diri biar lebih baik lagi. Seperti itu. Dan Albani harus tahu. Sakit itu merupakan penggugur dosa. Tahu nggak hadisnya? Ya. Jadi sakit itu merupakan penggugur dosa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu penggugur dosa bagi yang bersabar tatkala sakit atau ditimpakan musibah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ada wala ghamin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Jadi seorang muslim yang tertimpa musibah, baik sakit, kekhawatiran, kemudian penyakit, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuk dirinya kemudian membuatnya dia sakit, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Makanya ketika kita tertimpa musibah, kita harus tahu bahwasanya tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dengan mengujinya. Kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi gitu ya, Bang. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin sekian saja tanya jawab atau sharing seputar ilmu bersama Ami Gema dan Albani. Semoga bermanfaat.
Ya amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.